Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 396 Ketua Jie Xingpeng. Chu Feng akhirnya berhasil melarikan diri. Wakil Kepala Gao sama sekali tidak peduli dengan tatapan kebencian itu. Yang ia khawatirkan hanyalah keselamatan Chu Feng. Melihat Chu Feng berhasil melarikan diri, senyum lega muncul di wajahnya yang kelelahan. Su Zongyu di belakangnya dan banyak tetua super kuat dari World Spirit Guild bereaksi serupa. Mereka semua merasa senang karena Chu Feng berhasil lolos dengan selamat. Namun, dibandingkan dengan mereka, Jie Yan dan yang lainnya memiliki wajah muram dan mereka sangat putus asa. 1.050.000 manik-manik mendalam. Itu benar-benar bukan jumlah yang sedikit, namun itu ditipu oleh Chu Feng begitu saja. Yang terpenting adalah, siapakah mereka? Mereka adalah tokoh-tokoh paling terkemuka di benua 9 provinsi, namun mereka membiarkan seorang bocah yang baru berusia 16 tahun lolos dari pengepungan mereka. Mereka benar-benar tidak punya muka dan mereka merasa bahwa mereka berada dalam situasi yang cukup sulit. Asteris suara mendesing. Namun tiba-tiba, mata Jie Yan berbinar dan telinganya berkedut. Sedikit keterkejutan muncul di wajahnya dan segera setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke cakrawala tempat Chu Feng melarikan diri, dan sudut mulutnya terangkat membentuk sudut meyakinkan. Huhuhu gelombang-gelombang. Saat itu, di samping Chu Feng, hembusan angin kencang terus bertiup, namun Chu Feng tetap melaju cepat ke depan. Meskipun dirinya yang sekarang telah melarikan diri dari villa bergengsi, dia tetap tidak berani bersikap ceroboh. Bagaimanapun, agar dia memiliki kekuatannya saat ini, dia mengonsumsi obat terlarang yang sangat kuat. Setelah pengaruh obat terlarang memudar, dia tidak hanya akan kehilangan kecepatan ekstrimnya saat ini dan kehilangan kekuatannya dalam berkultivasi, tubuhnya bahkan akan menerima pantulan kekuatan obat tersebut dan dia akan menanggung penderitaan yang luar biasa. Dalam situasi seperti itu, tidak hanya terus berlari, akan sangat sulit bagi Chu Feng untuk berjalan selangkah pun. Jadi, sebelum kekuatan obatnya memudar, Chu Feng harus bergegas dengan kekuatan penuh untuk menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi, dan semakin jauh tempat itu dari villa bergengsi, semakin baik. Asteris desir-desir-desir. Akan tetapi, tiba-tiba, di sekeliling Chu Feng, muncul gas berwarna biru dan bagaikan seekor naga yang sedang berenang, gas berwarna biru itu terus-menerus melonjak di sekeliling Chu Feng dan terbang mengikuti Chu Feng. Selain itu, gas tersebut semakin banyak jumlahnya, dan pada akhirnya, gas berwarna biru ada di sekitar Chu Feng. Ini kekuatan formasi roh berwarna biru. Menghadapi perubahan itu, Chu Feng tiba-tiba terkejut karena dia dapat memastikan bahwa gas berwarna biru yang semakin banyak terkumpul adalah kekuatan formasi roh berwarna biru yang hanya dimiliki oleh spiritualis dunia jubah biru. Dan saat Chu Feng menyadari ada yang tidak beres, kekuatan formasi roh berwarna biru sudah terjalin bersama dan membentuk bola bundar besar, memenjarakan Chu Feng di dalamnya. Hancurkan. Chu Feng tidak berani bergerak pelan, dia segera mengeluarkan jimat penyerang dan melemparkannya. Namun, yang paling mengejutkan Chu Feng adalah jimat penyerangnya sama sekali tidak berpengaruh pada formasi roh. Meskipun serangan yang sangat kuat masih bisa meledak, sungguh, dia tidak bisa menggerakkan formasi roh sedikitpun. Asteris ledakan dentuman-dentuman-dentuman. Setelah gagal pertama kali, Chu Feng terus-menerus melemparkan beberapa jimat penyerang lagi dan dia juga melemparkannya di tempat yang sama persis. Meskipun ada beberapa efek setelah melemparkan beberapa jimat di tempat yang sama dan meledak, mereka masih tidak dapat menghancurkan formasi roh. Hal yang paling mengejutkan Chu Feng adalah lapisan demi lapisan formasi roh itu tengah mengembun dan pada saat itu juga, lapisan yang tak terhitung jumlahnya telah mengembun dan mereka begitu rapat sehingga bahkan angin pun tidak dapat melewatinya, benar-benar memenjarakan Chu Feng di dalam. Siapa orang yang melakukan ini dalam kegelapan? Chu Feng mengerutkan kening. Dia tahu bahwa bahkan Jie Yan tidak dapat melakukan metode sekuat itu, dan kemungkinan besar, orang yang menghalangi jalannya adalah orang yang sangat menakutkan. Chu Feng, kamu benar-benar punya nyali besar. Dan tepat pada saat itu, tiba-tiba, teriakan keras terdengar di samping telinga Chu Feng. Suara itu sangat memekakkan telinga, seolah-olah guntur meledak di telinga Chu Feng. Itu mengguncang Chu Feng begitu keras hingga otaknya berdengung. Dia bergoyang dan hampir jatuh dari naga biru di bawahnya. Tak lama kemudian, formasi roh berwarna biru di depan Chu Feng mulai bergoyang dan akhirnya, sebuah pintu besar terbentuk. Dari tengah pintu, seorang pria setengah baya berpakaian hitam melangkah keluar. Alis pria itu menjulur ke pelipisnya dan matanya seperti pedang. Dia memiliki rambut panjang bergelombang yang tersebar di sepanjang bahunya, menyatu dengan pakaiannya yang hitam seperti tinta. Dia tampak garang dan tak terkendali, namun sangat berbahaya. Karena, Chu Feng dengan heran mendapati bahwa kultivasi lelaki parubaya itu ternyata telah mencapai alam surga tingkat ke-6. Meskipun dia hanya satu tingkat lebih kuat dari Jie Yan, kekuatan kedua orang itu seperti jarak antara langit dan bumi. Tidak hanya dalam hal kultivasi. Pemahaman pria parubaya itu dalam kultivasi bela diri dan juga bakatnya sendiri jauh di atas Jie Yan.
Di hadapan lelaki itu, bahkan jika kultivasi Chu Feng meningkat pesat dan menguasai persenjataan elit, ia tetap merasa sangat tidak berdaya, seolah-olah ia adalah seekor semut yang berhadapan dengan seekor gajah besar. Kekuatan keduanya bahkan tidak dapat dibandingkan. Kau adalah kepala klan Jie, Jie Xingpeng. Chu Feng bertanya dengan suara rendah karena ia merasa bahwa memiliki kekuatan seperti itu di usianya serta pakaian berwarna hitam khusus yang hanya dimiliki oleh klan Jie berarti bahwa ia pastilah kepala klan Jie. Kau cukup pintar. Aku memang kepala klan Jie, Jie Xingpeng. Chu Feng, kau telah memfokuskan seranganmu pada klan Jie-ku berkali-kali sebelumnya, dan sekarang, kau bahkan berani secara terbuka mencuri manik-manik profound milik klanku. Kejahatanmu tidak dapat dimaafkan. Sebelum mati, kata-kata apa yang ingin kau katakan? Tanya Jie Xingpeng. Saat ia berbicara, ia berdiri tinggi di langit seolah-olah ia adalah dewa yang sedang menanyai orang biasa. Ho, benar-benar kepala suku Jie. Aku, Chu Feng, benar-benar punya muka, dan bahkan kepala suku Jie pun terharu karena aku. Chu Feng tertawa terbahak-bahak, lalu segera berkata, kata-kata apa yang harus kukatakan? Kaulah yang ingin aku mengatakan sesuatu, kan? Haha, pintar. Katakan yang sebenarnya. Aku tidak percaya bocah sepertimu benar-benar berasal dari sekolah naga biru yang terpencil. Bahkan jika kau memang berasal dari tempat itu, kemampuanmu sama sekali tidak dipelajari di sana. Aku ingin tahu siapa gurumu dan siapa yang mewariskan kemampuanmu saat ini kepadamu. Kau bahkan menguasai keterampilan rahasia, dan bahkan memperoleh persetujuan dari persenjataan elit. Jie Xingpeng bertanya. Dapat dilihat bahwa dia sudah tahu tentang Chu Feng. Tuanku. Jika aku memberitahumu nama tuanku, kau akan ketakutan setengah mati. Tapi kau masih belum cukup layak untuk mengetahui namanya. Jika kau berani, sentuh jariku dan cobalah. Dia pasti akan membalaskan dendamku dan memusnahkan klan Jie-mu sepenuhnya. Chu Feng mendengus dingin. Melihat tidak ada cara lain dan karena ia melihat Jie Xingpeng tampak sedikit takut, ia hanya bisa mengambil kesempatan untuk membuatnya sedikit takut. Jika ia gagal, ia akan mati. Haha, kau benar-benar berpikir aku takut pada orang di belakangmu. Yang disebut-sebut sebagai gurumu. Aku hanya ingin tahu siapa yang membuatmu menentang klan Jie-ku. Kau tidak mau bicara. Tidak apa-apa. Hari ini, aku akan membunuhmu, melucuti keterampilan rahasiamu, mengambil persenjataan elitmu, lalu diam-diam menunggu hari ketika tuanmu yang katanya mencari aku untuk membalas dendam. Pada hari itu, aku akan menyingkirkannya juga. Tiba-tiba, tatapan Jie Xingpeng berubah dingin dan lapisan kekuatan surga meledak keluar dari tubuhnya dan menyerbu ke arah Chu Feng. Segera setelah itu, mereka mengepung Chu Feng dan mulai menyerang tubuhnya. Asteris Ham melihat itu, Chu Feng tidak berani bersikap lambat dan dengan sebuah pikiran, lapisan baju besi gas berwarna hijau samar melingkarinya. Dia menggunakan teknik baju besi kura-kura hitam. Ah, gelombang-gelombang. Namun, itu tidak berguna karena kekuatan surga benar-benar terlalu kuat. Bahkan jika Chu Feng memiliki teknik armor kura-kura hitam yang melindunginya, tetap saja sangat sulit baginya untuk melawannya. Dia merasakan tekanan kuat yang menyelimuti tubuhnya dan terus menekan tubuh fisiknya. Tubuhnya hampir akan terjepit dan hancur, dan sedetik kemudian, dia akan mati. Asteris Bungamun, di saat hidup dan mati, sebuah ledakan terdengar di belakang Chu Feng dan pada saat yang sama, kekuatan surga yang mengelilingi Chu Feng juga langsung menghilang. Selain itu, suara tua terdengar di belakang Chu Feng. Anak muda, usia Chu Feng masih muda. Bagaimana kalau kau memberi muka pada orang tua sepertiku dan mengampuni nyawanya?